Berarti ini Pak Puji, berarti memang Pak Puji tulis ini berarti untuk buku-buku dalam arti yang ada di sini modul 1, 2, 3 sampai 4 ini memang ini memang dipersiapkan dalam artian untuk mendampingi murid dalam belajar atau masyarakat yang pengen belajar. Ya. Tapi gini Pak, mungkin kan ada yang berpendapat bahwa wah saya cukup beli bukunya aja sampai nah, ini Nggak bisa. saran Pak Puji gimana Pak terkait dengan Jadi yang jadi kayak gini. ada seperti itu tuh. Bisa aja sih membaca, tapi cara membaca buku itu ada polanya. Jadi pola cara membaca buku, kayak kitab lah. Kitab belajar, tapi tidak didampingi, dijelaskan oleh ulama, bisa enggak? Sesuai dengan kadang-kadang ya. Hanya Kayak ngawur apa gimana Pak? Apa ya juga... bisa terjadi tergelincir kepada kesalahan. Itu sama. Jadi cara membaca buku ini tidak seperti membaca terus ini, karena ada bahasa-bahasa filosofi yang harus dikaitkan satu dengan yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Kayak kita modul 3 ini kan ini bicara tentang masalah teknik terapi. Jadi ini cara berpikirnya, bicara manusianya, bagaimana manusia menjadi sakit, ini teknik terapinya. Nah, di sini ada bekam, ada akupunktur, ada pijat, ada patah tulang, ada macam-macam semua teknik terapi kita coba kumpulkan supaya nanti ke depan ini menjadi pembelajaran yang sempurna. Kalau teknik terapi nanti dia boleh mau spesialis di mana, tidak ada masalah. Iya. Itu teknis saja. Tapi dia harus tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari teknik yang dijabarkan di sini. Jadi tidak bisa menjadi obat dewa, tidak bisa menjadi teknik dewa, bisa untuk semuanya, tidak seperti itu. Iya. Berarti tetap membaca dan juga harus didampingi. Iya. Dalam artian bisa kita katakan berarti ada tatap muka di situ. Ya, makanya kan sekarang kan ada tatap muka dalam bentuk online itu ada juga seperti itu. Teknisnya seperti itu ya Pak. Mungkin ini Pak Puji ya, dalam artian ini di sini ada Pak Ucok, mungkin Pak Ucok nanti bisa sharing ke kita semua sahabat holistik sekalian terkait dengan ini Pak Ucok ya. Kalau untuk terkait dengan proses pembelajaran holistik sampai dengan pada level tahap seperti sekarang ini, kalau boleh sharing di sini gimana Pak Ucok terkait dengan berapa tahun itu Pak Ucok? Pak Ucok kan udah lama ya kayaknya seperti Pak Ucok. Ini sih Pak, apa ya boleh aja sih sebenarnya kalau sharing ya, tapi saya mulai dari mana kan gitu loh Pak bahasanya ini Pak, mungkin proses awal belajar Pak Ucok mungkin dari situ Pak, dari mungkin backgroundnya Pak Ucok nanti seperti apa dengan apa terkait dengan pemahaman kesehatan waktu di awal belajar itu. Ini sebenarnya diawali dulu apa ya, dulu kan memang saya lama di lapangan ya gitu Pak. Alhamdulillah saya diawali merantau lebih kurang tahun 2000-an, 2000 lah. Terus melintas ke mana-mana, akhirnya di Purwokerto sekitar tahun lebih kurang 2000-an lah. Akhirnya ke sini, terus saya belajar olahraga di mana-mana, akhirnya tergelincir gitu loh Pak. Dan masuk pada waktu itu ya, masuk. Setelah itu saya keluar, terus pada waktu itu memang saya masih ingat terus, saya waktu tergelincir itu, terus saya selalu berdoa ya, doanya begini, iyalah ya Tuhanku, ini saya sudah masuk nih ke sini nih, tapi saya kepengen berubah nih. Saya nggak tahu siapa orang yang saya tuju nanti di luar, tapi saya kepengen berubah, maka tuntunlah saya, gitu kan. Nah, saya di sana tergelincir itu lebih kurang 7-8 bulan lah di kandang ya. Akhirnya saya keluar dari situ, terus saya ini nggak tahu mungkin kalau pertemuan saya dengan Bapak ya Pak Puji, saya tidak tahu persis pertemuannya di mana, tapi saya yakin itu bukan pertemuan biasa, itu memang ada yang pertemukan gitu loh Pak. Maksudnya begini, kata orang rumah, istri saya, tadi kamu ketemu dengan orang ini, orang hebat, di sana ada guru. Nah, tapi saya ngomong, tadi saya ketemu sama siapa? Saya juga nggak kenal. Oh, Bapak itu hanya salam saya, kalau mau mampir ke rumah, mampir saja, nanti kamu tak ajarin.
Tapi saya tidak tahu pada waktu itu kan saya masih bingung, ini saya ketemu sama siapa ya gitu. Tapi ya mungkin ini doa saya mungkin dijawab apa mungkin gitu. Akhirnya saya datang main ke tempat Bapak ya. Masih saya ingat terus itu kan badannya masih agak besar nih, masih pakai kalung semua pasti. Iya kan, masih pakai kaos ketat ya, masih rokok, masih Marlboro berapa bungkus kan begitu, basbus saja di rumah kan itu kan di rumah Bapak nih. Akhirnya apa sih yang dipelajari ya? Setelah itu ya udah gini saja, kalau kamu mau belajar nanti saya siap ngajarin kamu, kata Bapak. Saya sih belum tahu apa yang mau diajarin ya pada waktu itu. Tapi ya sudahlah, saya belajar dulu, entah nanti kalau saya cocok ya saya jalanin, nggak cocok ya saya mundur. Saya nanti kembali ke kehidupan saya lagi gitu kan begitu, Pak. Setelah sehari, 2 hari saya nggak ngomong, yang lain pun kan nggak ngomongin saya. Diam aja, saya diam. Terus Bapak ngajar, saya diam aja. Oh itu di kelas Pak itu? Iya, kan saya masih pakai kalung. Oh berarti itu udah, berarti posisi Pak Puji ngajar di kelas, yang lain juga ada gitu. Oh, berarti masuk kelasnya Pak Puji. Iya, saya masih pakai kalung, pakai kaos ketat ya. Pas kelas yang gratis ya Ramadan kalau nggak salah itu. Terus yang lain-lain kan ngelirik saya, yang lain dia. Beda gitu ya. Akhirnya preman ini. Setelah itu, tapi lama kelamaan kok kayaknya asik ya. Kayaknya ini nih yang saya cari nih. Soalnya begini Pak. Saya jujur saja ya, saya kan lebih kurang 10 tahun ada di lapangan ya, di jalanan lah. Jadi insya Allah semua orang saya sudah ketemu. Dan bahkan pada waktu itu saya mengendalikan, saya punya teman kerja ya. Saya sudah lebih kurang 100 itu. 100 orang karyawan saya itu. Tapi di antara yang 100 orang itu, saya belum pernah ketemu orang yang jujur. Gitu loh Pak. Iya kan? Terus bos saya itu pun, di atas saya pun nggak pernah jujur. Sampai di atas saya juga, di atasnya lagi nggak pernah jujur. Sampai bos saya pusat pun nggak pernah jujur gitu loh Pak. Jadi, tetapi tetap main gitu loh Pak maksudnya. Saya kan pada dasarnya begini. Kalau kita di Indonesia, saya keluaran anak gelodok gitu loh Pak. Jadi kalau kita ngomong, kamu anak mana? Kalau masih di lingkungan Indonesia ini ya, kalau saya ngomong saya anak gelodok nih, ya insya Allah semua pebisnis kenal sama saya gitu loh Pak. Karena apa? Karena jam terbangnya insya Allah sudah diakui, baik mental, ya, dana, terus cara main di lapangan sudah paham lah gitu. Ya itulah Pak. Jadi pertemuan saya mungkin sama Bapak sih bukan pertemuan saya juga pada waktu itu saya tidak menginginkan ya. Mungkin juga Bapak mungkin begitu tidak menginginkan saya, tapi memang itu yang saya doakan. Memang itu memang saya akui, saya doakan di dalam itu sekitar 8 bulan gitu Pak. Ya, setelah itu saya lihat, setelah udah belajar nih sekian hari, sekian bulan kan saya masih muntah. Asal Bapak ngajar tuh, saya muntah di rumah, saya nggak kuat otaknya sih. Iya, sering muntah, sering sakit, pokoknya asal ngajar, nanti pulang ke rumah sakit. Jadi sakit bukan fisiknya lemah, tapi sakit berpikir gitu loh Pak. Akhirnya lama kelamaan begitu. Jadi terakhir saya lihat, saya mau mundur lah, udah nggak kuat saya gitu. Terus saya lihat yang pada datang ternyata dokter-dokter. Pada waktu itu, oh ini berarti yang saya cari nih gitu loh Pak. Ternyata murid Bapak ini dokter-dokter banyak. Akhirnya saya ikut gitu loh Pak. Tapi pada waktu itu memang saya masih megang bisnis pada waktu itu Pak. Saya itu megang bisnis waktu itu main koyo kaki ya. Main koyo kaki. Jadi memang saya dari dulu itu juga megang di bisnis, sudah banyak bisnis saya, udah sekian banyak bisnis saya. Tapi semuanya dibajak orang gitu Pak. Jadi saya buka bisnis nih, saya menghabiskan sekian dana, nanti baru mulai terbit udah dibajak orang. Jadi saya berpikir pokoknya saya kepengen belajar, saya kepengen megang bisnis, tapi orang lain nggak ada yang bisa bajak gitu loh Pak. Makanya kan saya belajar. Akhirnya itulah pertemuannya. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Berapa tahun nih? Sekarangnya lebih kurang kalau dihitung ya 2010, 2011 apa ya? Iya, 9 tahunan. Lebih kurang 9 tahunan gitu loh Pak. Tapi kalau perjalanannya sih ya manis pahitnya ya udah
Ya insya Allah ya sudah saya rasakan pahitnya belajar seperti apa gitu kan. Kan begitu Pak. Berarti Pak Ucok sekarang ini ya dalam artian kan berarti kan sekarang aktif ya dalam artian penerapan secara keilmuan apa yang bisa keilmuan holistik diterapkan pada mungkin pasien lain juga ada ini Pak Ucok. Iya. Ya kalau saya sih menyarankan buat teman-teman begini, ini kan saya sendiri ya, saya ini melihat saya sendiri ya. Kalau untuk belajar 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu, apalagi baca buku itu tidak bisa, gitu loh. Jadi ini saya juga terus terang itu selama itu di Purwokerto itu saya belum pernah libur sampai saat ini. Libur apa ya? Belajar? Libur belajarnya. Oh, libur belajar. Iya kan? Belum pernah libur saya sampai saat ini nih, dari awal sampai sekarang belum pernah libur. Terus yang kedua, teman saya satu angkatan cuma saya yang tinggal. Ada satu lagi teman saya di sana Mas Pandu, tapi kata guru saya juga kemarin, ada guru saya namanya itu Pak Aris namanya, katanya kadang ini ya kadang ituin penyakit, kadang tidak, kadang nongol ya, kadang tidak ya. Cuma kalau yang saya lihat satu angkatan cuma saya yang tinggal di antara semuanya. Ya, cuma alhamdulillah sekarang sih mungkin saya belum banyak rezeki untuk masalah duit ya. Tapi insya Allah kalau ilmunya bisa di apa namanya? Dalam artian ada terkait ada selain penambahan secara keilmuan dalam arti memahami suatu kasus, nah ini bisa dalam artian bisa menyelesaikan sesuai dengan dasar keilmuan holistik yang mungkin Pak Ucok belajar itu ya. Terus yang kedua itu begini Pak, saya mungkin beda belajar sama yang lainnya. Kalau saya kan begini, saya gurunya kan ada 5 nih. Jadi setiap kali saya bertanya gurunya ada. Jadi gurunya dekat, jadi gitu loh. Terus setiap kali saya bertanya, gurunya ada di depan saya, jadi ada apa yang saya tanyakan, jawabannya ada. Mungkin itu perbedaannya dengan yang lain. Itu yang satu ya. Yang kedua itu, saya itu dulu nyari penyakit. Jadi saya cari penyakit itu, saya biayain. Begitu loh Pak. Saya cari penyakitnya, saya biayain per kasus, saya biayain obatnya, saya tunggu sampai sembuh. Sampai jadi, gitu loh Pak. Hampir semua penyakit saya begitu. Begitu sampai sekarang ini, karena kemarin guru saya juga ngomong namanya Pak Edi, sudahlah, udah banyak duit yang kamu hambur-hamburkan itu buat mencari penyakit, nanti sudah cukuplah pelajaran kamu di lapangan segitu saja gitu. Akhirnya sekitar 5 bulan ini saya nggak nyari lagi gitu loh Pak. Iya. Iya. Jalan ngocok ya, jalan ngocok. Kalau ini Pak Musi gimana nih kalau melihat Pak Ucok ini Pak sebagai ini ya? Murid ya? Oh ya, ini Pak sedikit lagi ya saya ceritakan ya, contoh kecil ya. Ini saya kemarin nanganin hernia awal ya, hernia awal nih. Saya ketemu di Sukaraja hernia 1. Caranya gimana Pak? Cara nanganin hernia? Oh caranya begini, kamu buka sumbatannya di sini, caranya begini, nanti pola makannya begini. Ini masih awal ya, pola makannya begini, obatnya nanti kasih hernia sama tonik rotang. Oh ya sudah, saya ke sana ya, saya tangan tes langsung jadi kan, jadi nih yang di sana Sukaraja. Terus saya ketemu lagi, saya dapat lagi hernia di Bogor. Saya ke Bogor, saya udah ongkos sendiri ke Bogor, saya tidurnya di hotel, saya makan sendiri kan, saya obatin penyakitnya di Bogor sana. Terus saya kasih obatnya terus gratis, saya tunggu sampai jadi gitu kan. Pemburu kasus kan solusi gitu, mungkin bisa jadi inspirasi tuh dalam artian ilmu ya, dari ini cari ilmu dengan adanya pembiayaan kasus. Terus yang satu lagi kemarin itu yang lebih ini lagi ke Medan, saya ketemu kasus di Medan, hernia juga. Memang kan saya kumpulin per kasus itu. Jadi insya Allah saya paham kalau hernia nih, insya Allah saya paham di kasus itu yang nggak pernah gagal yang mana-mana. Karena itu saya sudah jalanin gitu. Ya, kemarin saya ke Medan, yang pada waktu itu ketemu kasus hernia di Medan nih. Bayangin Pak, saya di Jawa Tengah ngobatin hernia di Medan. Saya udah pesawatnya berapa, bolak-baliknya berapa, makannya berapa kan. Saya nunggunya di sana hampir 2 minggu. Terus saya kasih obatnya gratis,
saya kerjain sendiri gitu loh Pak. Kan begitu. Mungkin terpengaruh pesan moral yang disampaikan Pak Puji. Jadi intinya, jadi hampir semua teman-teman yang jadilah, teman-teman yang jadi dia mau menjadi ahli karena dia merasakan perihnya belajar. Iya. Perihnya belajar. Kayak saya untuk ketemu kasus yang baru biasanya saya biayai. Dia nggak usah mikir apa, saya ini yang penting laporan. Ya. Begitu laporan udah jadi, oh berarti saya nemu ilmu. Guru saya kan berarti pasien. Ya, saya jadi koper. Kadang ada orang ngajukan diri, Pak, saya coba dicarikan solusi. Saya udah kemana-mana ini coba diselesaikan gitu. Minta, saya buat percobaan. Ya kan susah kan nyari orang kayak gitu. Nah ini karena dia melihat kita itu menyelesaikan persoalan, bukan jualan. Kita menyelesaikan persoalan, akhirnya dia memasrahkan dirinya dan kasusnya kepada kita. Akhirnya kita malah dapat banyak ilmu sebenarnya di situ. Nah ini akhirnya dipakai juga pola ini dengan Pak Ucok, terus murid-murid yang lain. Jadi kita makanya ini kan bersihkan hati kita ketika kita melangkah, intinya begitu. Jadi, kadang yang omong dikit ya Pak ya. Kadang apa sih mungkin teman-teman di luar itu nggak percaya ya. Saya kadang mencari kasus itu, satu kasus, kadang biayanya itu bisa 5 juta. Dalam satu kasus ya, biaya saya itu. Contoh lah umpamanya hernia. Hernia saya harus ke Medan bolak-balik pesawat. Belum lagi hotel saya, belum lagi makan saya kan. Di sana 2 minggu. Obat saya kasih. Kalau dia nggak punya duit, keluarganya saya kasih. Ini beras nih, umpamanya nih ada duit 300.000. Yang penting nggak usah dulu ke sawah nih. Habis terakhir nih ada rokoknya nih. Bapak rokok apa? Nih 2 bungkus tak kasih nih. Kan begitu. Tapi alhamdulillah ininya ada pada selesai. Ya itu buah perihnya belajar. Makanya kan sakit kalau belajar. Kalau ada orang pengen jadi ahli tetapi tidak mau belajar yang detail, tidak mau perihnya belajar, kok pengen jadi ahli kan kita kadang ketawa. Terus pertanyaan lagi, ini satu yang saya, Pak Puji pelatihannya mahal banget, gratisan dong, ilmu Allah kan harus dibagi. Saya itu sudah gratisan sejak dulu. Tapi di semua murid saya yang gratis nggak ada yang jadi. Tapi yang bayar mahal biasanya jadi. Kenapa? Yang bayar mahal biasanya orang serius. Kadang ngumpulin duit, kadang dia hutang dulu untuk belajar. Karena dulu ketika saya belajar akupunktur hutang. Kita nyicil setiap bulan 100.000 sampai 1 tahun saya hutang gitu. Tapi karena nggak punya dana cash. Nah, orang yang seperti itu biasanya jadi. Tapi kalau yang minta gratisan, ngelihat wajahnya saya udah ketahuan ini orang nggak jadi. Jadi cara dia ketika saya ngajar, saya lihat pandangnya dia murid-murid. Nanti saya tahu ini yang jadi siapa. Ini jadinya di tekniknya atau di analisisnya. Dia kemampuan modul 1 dan 2-nya kuat, tapi modul 3-nya kurang di tekniknya. Ada yang modul 3-nya kuat, tapi di ininya dia agak lemah. Cara menyampaikan lemah dan sebagainya. Itu udah ketahuan dari awal. Cuma kita kan nggak perlu ngomong. Nanti kalau ngomong dia down. Langsung nggak mau belajar gitu. Cuma kita tahu nanti supaya nasihat kita sebagai guru kepada dia untuk dia mau berkembang kemana. Kamu jangan ngambil spasi ini. Kamu nggak akan kuat. Ambil yang sebelah sini. Maksimalkan potensi kamu. Intinya itu. Ini sih sebenarnya cerita saya masih banyak, masih panjang. Iya kan, belum lagi nanti. Cukup durasi. Iya. Belum lagi cerita ini apa namanya itu Pak, yang peremajaan itu ya, yang ketemu dengan hombreng-hombreng itu ya. Pokoknya nanti tunggu Pak Ucok untuk sharing-sharingnya kembali nanti di ini Pak. Ya Pak Ucok ya, nanti masih kita tunggu untuk sharing-sharingnya mungkin ya bermanfaat dengan sahabat holistik sekalian, sharing-sharing karena yang pastinya pengalaman adalah guru yang ini ya Pak ya. Baik. Tetap itu ya. Jadi sahabat holistik sekalian, tetaplah dalam artian ketika sahabat holistik mempunyai ketertarikan atas keilmuan ini memang harus runtuh dan memang tetap harus didampingi. Jadi jangan lelah untuk belajar dan tetap setiap itu tetap ada pengorbanannya Pak. Wah itu waktu, kesempatan, mungkin juga nanti harta juga, mungkin berdasarkan pengalaman dari Pak Ucok juga puji sekali. Tapi niat yang benar pertama itu harus jadi yang pegang. Utama, ya. Berarti niat untuk sebagai niat pemberi itu penting. solusi ya Pak. Ya.
Jadi kurang lebih seperti itu sahabat holistik. Mudah-mudahan sahabat holistik sekalian bisa mengambil hikmah dan manfaat apa yang tadi kita sharingkan bersama. Ya, nanti kalau butuh lagi ceritanya ada yang sakit-sakit ya, Pak. Siap Pak Ojak, nanti detail terkait dengan kasus, nanti tekniknya seperti apa, penyelesaian seperti apa, nanti kita bisa sharing, kita undang lagi Pak Ojak untuk Tapi untuk alhamdulillah sharing-sharing. Pak, sedikit lagi. Alhamdulillah sih dari nanti buku-buku yang di situ ya, nanti saya tahu persis insya Allah nanti itu buah dari kesakitan itu. Saya tahu persis nanti penyakit apa yang bisa diselesaikan yang nggak pernah gagal, nanti runtutannya banyak tuh. Ya kan begitu Pak. Penyakit ini saya udah alami, belum pernah gagal nih. Ini belum pernah gagal, belum pernah gagal ini. Buah dari kesakitannya. Jadi ya, tingkat keberhasilan yang tinggi gitu ya, insya Allah. Ya seperti itu sahabat holistika. Kita akan ketemu lagi dengan sharing-sharing dan pembahasan atau review yang lain terkait dengan masalah kesehatan. Ambil hikmahnya, kalau semuanya ada yang kurang-kurang, ada yang tidak bermanfaat, silakan nanti dibuang ke tong sampah. Jadi ambil yang baik-baik saja, yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.